Pada awal film kita berada di Suriah, diperlihatkan seorang ibu yang bersama dengan anaknya yang bernama Jibril. Saat itu Jibril bertanya kepada ibunya, jika Tuhan memang ada, kenapa Tuhan tidak membantu rakyat yang sedang disiksa dan dibunuh? Lantas ibunya pun menjawab, semua itu adalah takdir yang sudah direncanakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Singkat cerita, Jibril yang sudah dewasa, dia pun mendapati ibunya yang telah tewas tertembak. Pada saat itu hatinya sangatlah hancur dan mulai ragu dengan agamanya sendiri, yaitu agama Islam. Kemudian di luar sana, dia melihat semua penduduk yang dijaga ketat oleh para tentara Israel. Dikarenakan pada saat itu para penduduk Suriah sedang memberontak akibat akses jalan mereka sudah ditutup oleh tentara Israel selama 80 hari. Setelah itu saat dia sedang berjalan-jalan dengan temannya yang bernama Samet, lantas tanpa sengaja mereka melihat seorang pria misterius yang sedang berkhotbah di atas bangunan. Pria itu bertakwa soal agama Islam dan mengatakan bahwa dirinya adalah utusan Allah. Tetapi beberapa penduduk pun mengamuk karena mereka merasa bahwa pria itu salah mengutip kitab. Namun pria itu mengatakan bahwa dia ingin menyelamatkan para penduduk yang sedang sengsara. Lantas di saat yang bersamaan, tiba-tiba muncullah badai pasir yang sangat besar. Para penduduk pun berlari menyelamatkan diri, tetapi anehnya pria itu tetap saja melanjutkan ceramahnya seperti tidak terjadi apa-apa. Padahal badai itu sangatlah dahsyat sampai-sampai menghancurkan para tentara Israel di perbatasan. Di lain tempat, diperlihatkan seorang mata-mata dari CIA yang bernama Giller. Dan saat itu pula ada sebuah berita yang menampilkan bahwa ada seorang pria yang memimpin orang-orang Suriah menuju ke perbatasan Israel. Karena keterkaitan Israel dengan Amerika, Giller pun khawatir jika pria itu malah mengajak para penduduk Suriah untuk melawan Israel. Di sini hampir seluruh rakyat Suriah termasuk Jibril dan Samet mengikuti pria itu menuju ke kandang musuh dan memanggilnya sebagai Al-Masih. Lantas pada malam harinya, pria itu selalu menunjukkan ceramahnya dan kebaikan kepada pengikutnya, hingga mereka semua terpesona dengan dirinya. Di sini Jibril juga merasa bahwa pria itu adalah Tuhan yang sesungguhnya. Keesokan harinya, pria itu menyuruh untuk mengumpulkan dan mengubur senjata mereka semua. Para penduduk pun bingung dengan apa yang dimaksud oleh pria itu. Namun meski begitu, para penduduk tetap mengikutinya. Setelah sampai di perbatasan, pria itu menerobos pagar kawat. Melihat hal itu, tentara Israel pun datang dengan tembakan peringatan. Namun di sini pria itu mengatakan bahwa kedatangan mereka hanya ingin makan dan bukan untuk berperang. Para tentara Israel pun heran dikarenakan baru pertama kali ada seseorang yang memimpin hampir seluruh rakyat Suriah menuju perbatasan dengan menggunakan tangan kosong. Singkat waktu, pria itu diamankan di tanah Yerusalem. Di sini komandan tentara Israel yang bernama Aviram mencoba menginterogasi pria itu. Aviram pun bertanya, di mana, mengapa, dan apa tujuan sebenarnya pria itu. Tetapi pria itu hanya menjawab dengan satu kata, yaitu Tuhan. Aviram juga kebingungan dikarenakan pria itu bisa menerawang masalah pribadinya. Karena malu dengan hal itu, akhirnya Aviram pun menghentikan interogasi dan menghapus rekaman CCTV mereka. Berpindah ke wilayah Texas, Amerika. Terdapat seorang wanita pengidap epilepsi yang bernama Rebecca. Ayah Rebecca merupakan seorang pendeta di kota itu yang bernama Felix. Karena masalah keuangan di keluarganya membuat Rebecca ingin kabur dari rumah itu. Di sisi lain, Giller pergi ke Yerusalem untuk menemui pria itu. Namun tiba-tiba sebuah kabar mengatakan kalau pria itu berhasil kabur. Dan karena hal itulah Aviram ditetapkan sebagai tersangka, dikarenakan dialah orang terakhir yang bertemu dengan pria itu. Di sini Aviram merasa bingung karena dia tidak merasa melakukan pembebasan. Namun seorang penjaga CCTV bersaksi bahwa Aviram menghapus rekaman CCTV saat dia setelah selesai bertemu dengan pria itu. Lantas Aviram merasa bahwa dirinya telah dijebak, dan sebagai jaminan kemudian dia pun berjanji untuk menangkap pria itu kembali. Pada suatu hari penduduk Rusia pun menginap di perbatasan. Kemudian pemerintah Amerika menyuruh pihak Israel untuk memberikan mereka bantuan makanan, sekaligus mencari keberadaan pria misterius saat itu. Tak lama para penduduk pun tahu kalau pemimpin mereka telah kabur. Lantas mereka pun langsung bersorak-sorak meyakini bahwa Al-Masih akan kembali. Keesokan harinya, pria itu terlihat sedang berjalan menuju ke tempat ibadah paling suci
suci di Yerusalem. Para wisatawan itu tahu bahwa pria itu adalah buronan, tetapi pria itu bertingkah seperti tak terjadi apa-apa. Kemudian dia pun berkhutbah di depan masjid. Semua orang di sana mendekati dan mendengarkan ceramah pria itu. Lantas pria itu mengatakan bahwa dia adalah utusan Allah, dan barang siapa yang mengikutinya, niscaya mereka akan selamat. Semua orang di sana merekam pria itu, dan tak lama kemudian para tentara Israel pun menyergap tempat itu. Di saat yang bersamaan terdapat anak kecil dari Palestina yang tertembak di dadanya. Suasana pun menjadi kacau. Orang-orang mengira bahwa tentara Israel telah menembak anak itu. Namun para tentara Israel pun kebingungan karena perasaan mereka hanya melepas tembakan peringatan ke arah atas. Di sela-sela kekacauan, pria itu menyentuh anak itu. Dan anehnya, dalam sekejap lukanya pun langsung sembuh. Tetapi tak lama pria itu pun langsung menghilang entah kemana. Dan pada saat itu orang-orang pun yakin bahwa pria itu telah membawa mukjizat. Berpindah ke Giller yang sedang berada di Yerusalem. Dia pun tak sengaja mendengar berita itu. Lantas dia pun bergegas pergi ke lokasi kejadian. Di sana dia melihat bahwa Palestina dan Israel mulai berselisih dikarenakan penembakan itu. Giller juga melihat bahwa setiap sudut tempat itu telah dipenuhi oleh kamera CCTV. Singkat waktu bertebaran berita bahwa Palestina dan Israel kembali bentrok, di mana para penduduk di perbatasan Yerusalem saling adu serang. Di sisi lain, pria misterius tersebut sudah viral di YouTube karena mukjizatnya. Banyak yang menyebut pria itu adalah panglima perang akhir zaman. Namun para ulama Arab memperingatkan untuk tidak terpengaruh dengan pria itu. Di lain tempat, Giller menemui penjaga monitor CCTV dan menganalisa kejadian itu. Dia pun merasa heran karena melihat bahwa tentara Israel hanya menembakkan senjatanya ke arah atas, dan itu hanyalah satu kali. Ditambah lagi anak kecil itu berada di tengah-tengah kerumunan orang. Jadi sangat mustahil jika anak itu ikut tertembak. Giller juga merasa bahwa kejadian itu hanyalah sandiwara. Lantas dia pun langsung pergi ke Palestina untuk mencari anak tersebut. Setibanya di sana, Giller mendapatkan informasi bahwa anak itu telah dibawa ke pusat kota karena penduduk yakin bahwa anak itu adalah anak suci yang telah disentuh Tuhan. Lantas Giller pun mengurungkan niatnya karena percuma juga jika mereka menangkap anak itu. Singkat waktu, kejadian mukjizat itu kemudian viral dan menyebar ke penjuru dunia, serta media televisi global dipenuhi oleh berita heboh itu. Beralih ke Texas, saat itu Rebecca mulai kabur dari rumahnya, tetapi di tengah-tengah perjalanan dia melihat kalau ada badai tornado yang menuju ke kotanya. Di sini Felix dan istrinya kebingungan mencari Rebecca. Di sana seluruh penduduk pun masuk ke dalam lubang bawah tanah. Namun saat mau menutup pintu lubang, Felix melihat Rebecca yang berdiri tepat di depan badai itu. Lantas pada saat itu teman Rebecca mencoba untuk merekam momen tersebut. Di sisi lain, Giller bersama dengan timnya merasa kaget karena mereka melihat sebuah postingan di Facebook yang menunjukkan bahwa pria itu tiba-tiba berada di Texas. Pria itu juga terlihat menunjukkan sebuah mukjizat yang telah menyelamatkan nyawa Rebecca dari tornado. Giller yang heran karena pria itu bisa berpindah begitu cepat dari Yerusalem ke Texas. Lantas dia pun meminta rekannya untuk memblokir postingan itu sebelum menjadi viral. Beralih kembali ke Texas. Di sini Felix berterima kasih kepada pria itu karena telah menyelamatkan nyawa anaknya. Tak lupa Felix pun bertanya bagaimana dia bisa melakukan hal itu, karena sebelumnya Felix juga pernah melihat pria itu di TV melakukan mukjizat di Yerusalem. Lantas pria itu menjawab bahwa dirinya adalah Tuhan. Lantas saat mereka sedang asik berbincang, seorang polisi pun datang lalu menangkap pria itu karena dianggap sebagai imigran ilegal. Di sini Felix berusaha membantu pria itu dengan menyewa seorang pengacara, dan ternyata Giller adalah orang yang memerintahkan polisi itu untuk menangkap pria itu karena dia khawatir kalau pria itu bisa memprovokasi penduduk dan melakukan pemberontakan seperti sebelumnya. Keesokan harinya Giller mencoba menemui pria itu. Kemudian dia menanyakan apa sebenarnya tujuan pria itu, karena Giller merasa bahwa pria itu adalah penyebab kembalinya konflik Israel dan Palestina. Namun lagi-lagi pria itu hanya menjawab dengan satu kata, yaitu Tuhan. Dan pria itu juga bisa menerawang seluk-beluk kehidupan pribadi Giller dengan berkata kalau Giller tidak akan pernah mempunyai keturunan. Lantas di sini karena malu Giller pun pergi meninggalkan sel itu. Pada hari berikutnya persidangan pun dimulai. Saat itu pria tersebut dibantu oleh pengacara sewaan Felix. Sedangkan pihak Giller ingin kalau pria itu dipenjara di Amerika dengan alasan pelanggaran undang-undang. Sementara hakim sendiri ingin untuk mengembalikan pria itu ke Arab. Dan tanpa diduga, akhirnya pria itu angkat bicara.
Anehnya pria itu bisa tahu dan membuka aib sang hakim serta rahasia negara Amerika. Mendengar perkataan pria itu, sang hakim pun mulai sadar dengan dosa-dosanya dan memutuskan untuk menunda persidangan. Peristiwa itu membuat heboh sejagat dunia maya karena semua orang pun tahu bahwa Amerika melarang keras orang-orang Arab masuk ke negaranya. Keesokan harinya sidang kedua pun dimulai, dan tanpa bicara panjang lebar, sang hakim pun langsung memutuskan untuk membebaskan pria itu dan meresmikan pria itu sebagai warga Amerika. Mendengar keputusan itu, semua orang pun kaget dikarenakan baru pertama kali Amerika memperbolehkan warga Arab menetap di sana. Tak lama pria itu pun dibawa pulang oleh Felix, bahkan dia pun sempat menjadi sorotan awak media. Beberapa hari kemudian, semua orang di penjuru dunia pun mendatangi kota Texas yang merupakan kediaman Felix dan Al-Masih itu. Di sini semua orang percaya bahwa pria itu adalah Tuhan Yesus. Sementara di lain tempat, Giller juga memasangkan CCTV di sekitaran tenda pria itu. Berpindah ke Suriah. Di sana para penduduk telah menanti kedatangan pria itu. Di sini mereka sudah berminggu-minggu menunggu di perbatasan hingga bantuan makanan pun mulai habis yang menyebabkan salah satu warga di sana tewas akibat kelaparan. Sementara itu, terlihat kalau Samet memutuskan untuk kembali ke Suriah. Namun Jibril menolak ikut bersama Samet dikarenakan dia yakin bahwa pria itu akan kembali untuk menolong mereka. Lantas Samet pun menjelaskan bahwa sebenarnya pria itu adalah Tuhan orang-orang Amerika. Di sini seorang kiai juga menjelaskan bahwa pria itu bukanlah Nabi Isa yang telah kembali. Dan pada akhirnya mereka pun memutuskan untuk mengungsi di negara terdekat yaitu Yordania. Tetapi di sini Jibril memutuskan untuk tetap menunggu pria itu di perbatasan. Samet pun terpaksa meninggalkannya karena dia merasa bahwa Jibril telah murtad. Di lain tempat, Aviram pergi ke Amerika untuk menyamar di Texas. Di sini dia mempunyai misi untuk menangkap kembali pria itu. Sesampainya di sana, Aviram menodongkan pistol ke arah pria itu. Dan di saat yang bersamaan, Giller yang melihat kejadian itu, dia pun berlari menghampirinya. Namun di saat melihat tatapan pria itu, Aviram pun ragu untuk menembaknya. Pria itu pun kemudian langsung pergi meninggalkan Aviram. Lantas Giller memberitahu Aviram bahwa dia juga sedang menyelidiki pria itu. Di sini Giller meminta Aviram untuk membiarkan pria itu pergi dikarenakan Giller juga ingin mengetahui lebih dalam tentang pria itu. Singkat waktu, Giller mendapatkan informasi dari rekannya yang mengatakan bahwa pria itu sebenarnya bernama Pahayam Qasiri yang merupakan orang dari Teheran. Rekannya itu mendapatkan informasi dari seseorang yang mengaku bahwa dia adalah kakak dari pria itu. Di lain tempat, keluarga Rebecca mulai berkemas-kemas karena pria itu meminta mereka untuk mengikutinya. Setelah itu, mereka memulai perjalanan tanpa tujuan. Di sini ribuan mobil pun mengikuti rombongan pria itu. Dan di tengah-tengah perjalanan, ribuan orang di pinggir jalan bersorak-sorak mengatakan Al-Masih. Lantas kendaraan yang mengikutinya pun semakin banyak. Di dalam mobil, Rebecca memfoto pria itu dan mempostingnya di Instagram. Lantas dia pun kaget karena tiba-tiba followersnya meledak sampai 700.000 pengikutnya dalam setiap menit. Postingan Rebecca itu telah menyebar sampai ke media televisi dunia. Dan karena hal itu, semua orang pun tahu bahwa pria itu sedang menuju ke Washington DC. Sesampainya di depan Gedung Putih Washington, puluhan ribu kendaraan terparkir menunggu kedatangan pria itu. Dan hampir seluruh penduduk Washington mengikuti pria itu. Kemudian pria itu pun mulai berkhutbah dengan mengatakan bahwa saat ini Tuhan ada di hadapan mereka. Kemudian pria itu pun menunjukkan mukjizatnya dengan berjalan di atas kolam. Sontak semua warga pun terkagum melihatnya dan merekam kejadian itu. Mereka juga percaya bahwa dia adalah benar-benar Tuhan. Di sisi lain, Samet menginap di sebuah pondok yang mewah. Samet juga dilayani dengan sangat baik di sana oleh seorang guru yang pawai dalam berbicara. Sementara itu, Giller berhasil mendapatkan beberapa informasi tentang pria itu. Lantas dia pun menunjukkan kepada Menteri Presiden Amerika. Namun data-data yang diberikan untuk mencari bukti nyata tentang pria itu masih belum lengkap. Karena hal itulah, rekan Giller mendatangi rumah kakak Al-Masih itu yang bernama Ardan Qasiri. Dia pun bertanya soal kehidupan adiknya dari kecil. Di saat Ardan sedang menjelaskan kehidupan adiknya, rekan Giller itu pun diam-diam merekamnya. Di sini Ardan yang kaget mengetahui bahwa adiknya tiba-tiba disembah oleh orang-orang. Ardan juga mengatakan bahwa adiknya memang pandai dalam memainkan trik sulap, terutama trik sulap ilusi. Namun adiknya itu juga memiliki gangguan kejiwaan delusi yang membuat dirinya mengaku sebagai Mesias sejak kecil. Tak lupa Ardan juga memperagakan trik ilusi yang sering dimainkan oleh adiknya itu. Sementara itu,
Presiden Amerika mengadakan pertemuan rahasia dengan pria itu. Namun tampaknya presiden juga terpengaruh oleh perkataan pria itu. Lantas pria itu pun menyuruh presiden untuk menarik kembali seluruh pasukannya di perbatasan dan menghilangkan undang-undang tentang peperangan. Setelah pertemuan, pria tersebut pun kembali ke hotel. Lantas dia pun menjawab pertanyaan para wartawan. Pria itu juga memberitahu bahwa tadi malam dia mengadakan pertemuan dengan presiden. Sontak semua wartawan pun kaget dan semua orang semakin percaya bahwa pria itu adalah Isa Al-Masih atau Yesus. Singkat waktu, Giller telah berhasil mengumpulkan bukti dan fakta tentang pria itu. Dengan nama asli Pahayam Kosiri yang mengidap gangguan jiwa delusi dan sempat masuk ke rumah sakit jiwa selama 6 bulan. Giller kemudian menemui pria itu dan berkata bahwa sebentar lagi semuanya akan terungkap. Di sisi lain, pikiran Presiden Amerika pun menjadi kacau karena kata-kata pria itu. Lantas presiden pun tiba-tiba menyatakan perdamaian untuk negara-negara musuh Amerika. Mendengar hal itu, para menteri pun bingung karena itu adalah tindakan yang sangat memalukan. Para menteri pun juga mulai mengincar pria itu. Berpindah ke Samet yang berada di Yordania. Di sini dia tidak menyadari bahwa selama ini dia telah dididik oleh seorang tokoh ISIS radikalisme, serta dia pun diajarkan oleh ajaran-ajaran yang berbau jihad sedikit demi sedikit. Lantas Samet pun dikirim untuk melakukan misinya, yaitu bom bunuh diri. Sedangkan Samet masih ketakutan dengan hal itu. Namun gurunya meyakinkan bahwa dia ada di jalan yang benar. Tak lama Samet pun langsung menuju ke dalam masjid dan dia pun membuka jaketnya tepat di hadapan semua orang. Kemudian semua orang pun berhamburan keluar karena melihat bom di tubuhnya. Namun pada akhirnya Samet pun memutuskan untuk menggagalkan aksinya karena dia belum siap. Tetapi naas, guru Samet mengaktifkan bom itu dari luar. Sontak bom itu akhirnya meledak hingga mengakibatkan korban tewas yang sangat banyak. Akibat bom bunuh diri itu, Giller yang sedang bertugas di sana juga ikutan tewas. Namun diperlihatkan bahwa Jibril masih bisa bertahan hidup. Sementara di Amerika, para penduduk mulai melakukan acara besar doa bersama dibintangi oleh Al-Masih itu. Namun pada saat itu, pria tersebut diculik oleh Aviram dan kelompoknya. Di sini Aviram membawa pria itu menaiki pesawat dan berniat untuk mengirimnya kembali ke Israel. Sedangkan Menteri Amerika kemudian menyuruh media global CNN untuk segera menyiarkan bahwa pria yang disebut mereka sebagai Tuhan itu adalah palsu. Hal itu diperkuat dengan bukti-bukti yang telah Giller kumpulkan. Lantas berita itu pun mulai tersebar, yang berisi bahwa Al-Masih tersebut ternyata adalah palsu. Kemudian semua orang di dunia pun mulai kecewa mendengar berita itu. Berpindah ke pesawat yang ditumpangi oleh Aviram dan pria itu. Namun Aviram mulai sadar bahwa pesawat itu sudah ditanamkan bom oleh Menteri Amerika yang membuat pesawat terbang itu ingin jatuh. Aviram yang panik, dia pun kebingungan karena pria tersebut terlihat santai seperti tidak terjadi apa-apa. Dan setelah beberapa saat, pesawat itu pun terjatuh di sebuah ladang bunga. Diperlihatkan seorang anak desa pun melihat peristiwa itu dan mendekati mereka semua. Tak lama kemudian, akhirnya Aviram pun tersadar dari pingsannya. Lantas dia pun diberitahu oleh anak kecil itu bahwa sebelumnya dia sudah mati. Namun berkat pria itu dia bisa kembali hidup. Aviram juga melihat pria itu sedang berjalan tanpa luka sedikit pun. Bukan hanya itu, dia juga melihat temannya sedang sujud di hadapan pria itu. Di sini Aviram merasa bingung dan heran. Dia pun bertanya-tanya siapa sebenarnya orang itu. Jika dia benar-benar Tuhan palsu, bagaimana dia bisa menghidupkan dirinya kembali? Dan pada akhirnya film pun ditutup dengan pria itu yang sedang menatap Aviram. Dan film pun selesai.